Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau biasa disingkat dengan BPEPT. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Francisca de la Talia dengan NIM 2040146. Yang kedua ada Nufia Firkon Zuida dengan NIM 2040150. Yang ketiga ada Imro'atul Fadila dengan NIM 2040151. Dan yang terakhir ada Devi Putri Rahayu dengan NIM 2040152. Nah, pada pembahasan yang pertama yaitu ada tinjauan umum BPEPT. Yang pertama ada bursa berjangka. Bursa berjangka sendiri merupakan tempat terlaksananya transaksi jual beli produk berjangka atas sejumlah komoditi atau instrumen keuangan yang pada harga tertentu berdasarkan peraturan dan regulasi yang berlaku. Jadi penyerahan barang atau dana akan dilakukan pada waktu yang akan datang dengan harga yang ditentukan atau disepakati pada saat kontrak. Kemudian ada clearing. Clearing sendiri yaitu institusi yang menjamin terlaksananya semua transaksi berjangka yang diemban oleh sebuah lembaga, yang lembaga tersebut disebut dengan lembaga clearing. Lembaga ini menjamin semua perdagangan atau future, termasuk margin trading mata uang asing. Peran lembaga ini menjadi sangat penting dalam pelaksanaan transaksi. Selanjutnya ada pialang berjangka. Pialang berjangka adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa atau perantara bagi kepentingan sejumlah nasabahnya di bursa berjangka. Pialang memiliki peran sebagai penghubung antara nasabah baik penjual maupun pembeli dengan bursa berjangka dan fungsinya sebagai penerus order dari nasabah ke bursa berjangka. Pialang berjangka dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, pialang berjangka yang merupakan anggota lembaga clearing berjangka. Yang kedua, pialang berjangka yang bukan anggota lembaga clearing berjangka. Dan selanjutnya, perdagangan berjangka komoditi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Yang dimaksud dengan perdagangan berjangka komoditi disebut dengan perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan kontrak derivatif lainnya. Dan tugas fungsi BPEPT yaitu tugasnya melaksanakan pembinaan, pengaturan, pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa. Dan fungsi dari BPEPT yang pertama, menerbitkan izin kepada seluruh pelaku yang ingin menerbitkan izin usaha perdagangan berjangka. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tata tertib, bahkan perubahan atau peraturan terdahulu terkait perdagangan berjangka. Yang ketiga, melakukan pengawasan pada aktivitas bursa berjangka dan lembaga clearing berjangka. Yang keempat, menentukan jumlah maksimum posisi terbuka secara spesifik yang dapat diakui setiap pihak dan batas jumlah posisi terbuka yang dilaporkan secara berkala. Yang kelima, melakukan pengesahan atas daftar bursa berjangka dan kontrak berjangka luar negeri yang bisa dijadikan tujuan distribusi atau penyaluran atas permintaan nasabah dalam negeri. Yang keenam, memeriksa semua pihak yang telah mengantongi izin, bahkan memerintahkan pemeriksaan dan penyelidikan pada pihak yang diduga melanggar ketentuan hukum. Selanjutnya, peran BPEPT. BPEPT memiliki kedudukan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, berperan dalam menentukan regulasi terkait aktivitas dalam pasar berjangka. Tujuannya untuk kepentingan klien agar mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Pembahasan selanjutnya yaitu wewenang BPEPT. Yang pertama yaitu menerbitkan izin usaha bagi bursa berjangka, lembaga clearing berjangka, pialang berjangka, penasihat berjangka, dan pengelola sentra dana berjangka. Yang kedua yaitu mengesahkan peraturan dan tata tertib, rules dan regulation, bursa berjangka dan lembaga clearing berjangka serta kontrak berjangka yang akan
diperdagangkan di bursa berjangka, termasuk perubahannya. Yang ketiga yaitu memastikan agar bursa berjangka dan lembaga clearing berjangka melaksanakan semua ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan. Yang keempat, menetapkan jumlah maksimum posisi terbuka yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap pihak dan batas jumlah posisi terbuka yang wajib dilaporkan. Yang kelima, menetapkan daftar bursa berjangka kontrak berjangka luar negeri yang dapat menjadi tujuan penyaluran amanat nasabah dalam negeri. Yang keenam, melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang memiliki izin dan memerintahkan pemeriksaan serta penyidikan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Yang ketujuh, mewajibkan kepada setiap pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi tentang perdagangan berjangka yang dapat menyesatkan. Dan yang terakhir yaitu membentuk sarana penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan berjangka. Yang berikutnya, struktur organisasi Bapepti. Yang pertama, PLT Kepala Bapepti yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas, yang salah satu fungsinya yaitu pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas. Yang kedua, Sekretaris Bapepti yang bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di dalam lingkungan badan, yang salah satu fungsinya yaitu pelaksanaan urusan pembendaraan dan gaji, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, akuntansi dan verifikasi anggaran, serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan badan. Yang ketiga, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan yang bertugas melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan, pemberian pelayanan hukum litigasi, pemeriksaan penyidikan, dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran administratif di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas, yang salah satu fungsinya yaitu pelaksanaan identifikasi pemeriksaan, penyidikan pemberian pertimbangan hukum yang berkaitan pengenaan sanksi administratif di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas. Yang keempat, Kepala Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, yang bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan perdagangan berjangka komoditi, yang salah satu fungsinya yaitu penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan transaksi, pengawasan kepatuhan dan audit perdagangan berjangka komoditi. Yang kelima, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang pasar lelang komoditas, dan pengembangan data dan teknologi informasi. Yang salah satu fungsinya yaitu penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan perdagangan berjangka komoditi dan pengembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas. Yang keenam, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas. Yang salah satu fungsinya yaitu penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan, pemberdayaan dan pengawasan sistem resi gudang, serta penguatan dan pengawasan pasar lelang komoditas. Yang berikutnya yaitu dasar hukum Bapepti. Perdagangan berjangka komoditi atau Bapepti merupakan kegiatan bisnis yang beresiko dan kompleks yang melibatkan banyak pihak di dalamnya. Perlu dasar hukum yang kuat untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan.
Adapun dasar hukum penyelenggaraan perdagangan berjangka di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang diamandemen dengan UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka. Adapun isinya yaitu institusi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Bursa Berjangka, Lembaga Clearing, Pialang Berjangka, Pedagang Berjangka, Penasihat Berjangka, Sentra Dana Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka, serta mengatur mekanisme perdagangan, perlindungan bagi masyarakat dan sanksi bagi pelanggarnya. Pengaturan teknis dari undang-undang tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang cara pemeriksaan di bidang perdagangan berjangka komoditi sebagai peraturan pelaksananya ditetapkan oleh Kepala Bapepti. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.